Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Kerangka dan Filosofis PKN. Dengan saya Muhammad Rudini, mahasiswa PPKNA Angkatan 2021. Di sini saya akan menganalisis teoritis berdasarkan 4 teori model PKN yang ditulis oleh Afif Cohen, serta koherensi teori ini pada kompetensi dasar dan kompetensi inti PKN kelas 6 SD. Teori yang pertama adalah Liberal Civic Education. Dalam teori ini, siswa akan mengembangkan keterampilan yang individualistis untuk mengambil bagian dari proses politik dan membentuk kemampuan individu untuk aktif dalam ruang publik dengan penekanan pada pengetahuan prosedural dan nilai-nilai individualistis seperti perilaku pribadi, kemandirian, dan tanggung jawab. Dari hal ini, teori Liberal Civic Education berkaitan dengan kompetensi inti 1 atau aspek sikap spiritual, karena dapat menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Hal ini bertujuan agar peserta didik memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat membentuk sikap individu yang religius sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Teori yang kedua adalah keanekaragaman civic education. Dalam teori ini, pendidikan kewarganegaraan adalah arti penting dari konstruksi sosial pada kehidupan warga negara, sehingga dapat mengevaluasi kelompok-kelompok sosial yang berbeda dan memahami kondisi realitas sosial dengan penekanan pada pengembangan warga bijaksana, aktif, dan efektif yang berhubungan dengan realitas sosial. Dari hal ini, teori keanekaragaman civic education sejalan dengan kompetensi inti 2 atau aspek sikap sosial, karena dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Dengan kondisi realitas tersebut akan menciptakan kerukunan, kesatuan, dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Teori yang ketiga adalah kritis civic education. Dalam teori ini, siswa akan mengembangkan kemampuan analisis individu yang diperlukan dalam rangka untuk memahami realitas yang tidak adil dalam masyarakat, sehingga peran pendidikan dipandang sebagai sarana mempromosikan keadilan sosial dan demokrasi dengan memberdayakan siswa dan menumbuhkan kecerdasan mereka. Dari hal ini, teori kritis civic education berkaitan dan sejalan dengan kompetensi inti 3 atau aspek pengetahuan, karena dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar, aspek pengetahuan ini dapat memahami pengetahuan faktual serta mengidentifikasi nilai-nilai dalam masyarakat apakah sesuai dengan Pancasila atau tidak. Sehingga dari memahami dan mengidentifikasi ini dapat menambah rasa keingintahuan pada peserta didik. Teori yang keempat adalah Republic Civic Education. Dalam teori ini mengedepankan sebuah kehendak umum, yaitu bersedia menyerahkan kebebasan atau kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Dan dari hal ini menciptakan rasa pengabdian yang tulus dan rasa solidaritas yang tinggi. Dari teori Republic Civic Education berkaitan dan sejalan dengan kompetensi inti 4, yaitu aspek keterampilan, karena menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.